Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara Dukcapil Sapa Warga sesi ketiga hari ini. Ini sudah sesi ketiga untuk di Aceh Tamiang. Yang pertama, mari kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang baik ini, pagi yang penuh berkah ini. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa bergabung dalam acara Dukcapil Sapa Warga 3. Kemudian salat dan salam pada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya sekalian. Rekan sekalian, terima kasih telah bergabung. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 115 ya yang bergabung dalam acara hari ini. Insya Allah acara hari ini menjadi sangat istimewa karena narasumber kita benar-benar istimewa. Kita akan berbagi hari ini yang pertama dengan Bapak Bupati Aceh Tamiang Haji Mursil SH MKN. Lalu juga yang paling istimewa adalah bergabung bersama kita, alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum Prof. Profesor Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Dirjen Dukcapil. Jadi kalau kami di keluarga besar Dukcapil, beliau sesepuh kami nih yang mendorong inovasi, perubahan-perubahan, reformasi di dalam layanan Dukcapil. Bapak Ibu, teman-teman sudah hadir bersama kita di sini juga beberapa dari BUMN. Saya lihat ada Bank Aceh ya. Kemudian kawan-kawan dari masyarakat sudah beberapa, ini sedang dihitung berapa jumlahnya. Juga para kepala desa, Prof. Ini di Aceh Tamiang kita punya 213 desa atau di sini disebut kampung. Sebutan kepala desanya Datuk Penghulu, Prof. Ini khas Tamiang ini, Aceh Tamiang ini khas Melayu. Nama untuk kepala desa itu adalah Datuk Penghulu. Selamat bergabung juga Pak Kadis Registrasi Aceh, Bapak Teguh Sarbaini, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga rekan-rekan camat. Kita tunggu Pak Bupati sebentar. Biasa ini beliau tamunya nggak putus-putus, tapi sudah on the way ke ruangan kita. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini karena narasumbernya top habis ini kita punya dua sebenarnya yang tema yang kita akan bicarakan. Oke, kita sambut dulu kedatangan Bapak Bupati Aceh Tamiang. Selamat datang, Bapak. Bapak mau pakai face shield. Ya, terima kasih Pak. Ini kita sudah bergabung Prof. Judan, Pak Dirjen Dukcapil juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka Pak Prof. Buka. Waalaikumsalam, Bapak Bupati, Pak Mursil, sehat selalu ya. Ya Pak. Oke, baik Pak Dirjen, Pak Bupati, rekan-rekan sekalian, sambil terus menunggu partisipan kita sudah 123 ini ya. Hari ini tema kita tema besarnya dua. Yang pertama adalah bagaimana kita di Aceh Tamiang khususnya ya menuntaskan dan menertibkan administrasi kependudukan masyarakat atau penduduk Tamiang. Yang kedua, bagaimana kemudian data kependudukan yang sudah ada di Dukcapil itu bisa kita optimalkan pemanfaatannya Pak Bupati, pendayagunaannya. Ini yang kita juga masih butuh sekali dorongan bersama, termasuk nanti tentu dukungan dari Pak Dirjen. Rekan-rekan peserta, Bapak Ibu, Pak Camat, ada Pak Daramil juga tadi, Ranto ada beberapa, Pak Daramil juga ikut. Untuk tertibnya hari ini ya kita akan mengawali dengan semacam opening, semacam kata pengantar dari Pak Bupati nanti dan dari Pak Dirjen. Terutama kalau di Pak Dirjen kita harapkan
progres lah ya, perkembangan terakhir, inovasi terbaru di layanan admin itu seperti apa ya, nanti yang akan disampaikan. Nah setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan ya, sesi pertanyaan 2 sesi minimal. Sesi pertama kita akan bicara adminduk secara umum, bagaimana mengupayakan supaya seluruh penduduk Tamiang punya dokumen yang lengkap dan benar. Lalu sesi kedua nanti kita akan fokuskan ke pemanfaatan datanya ya. Terutama sekali ini tentu kepada kawan-kawan kita, lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN yang memang sekarang harus mengacu ke data adminduk. Nah ini bagaimana cara kita mengoptimalkan pemanfaatan dan kerjasamanya. Ini akan menjadi diskusi kita yang kedua nanti, terutama nanti Pak Dirjen ya yang akan banyak memberi sharing kepada kita. Selanjutnya kita minta kesediaan Bapak Bupati untuk memberi semacam pengantar umum untuk diskusi awal ini. Apa harapan-harapan beliau terutama terkait dengan administrasi kependudukan kita, kondisinya, permasalahannya dan sebagainya. Pada Bapak Bupati kami silakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Dirjen. Satu kebahagiaan bagi kami pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk langsung bertatap muka dengan Pak Dirjen pada pagi hari ini. Sungguh kebahagiaan yang luar biasa bagi kami pagi hari ini. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Dirjen. Mudah-mudahan kesempatan seperti ini bisa kita lakukan terus-menerus secara berulang kali untuk dalam rangka kita mencapai tujuan, target dan sasaran yang kita ingin capai. Alhamdulillah Tamiang kemarin saya baca laporannya itu kita sudah masuk ke rata-rata nasional, malah di atas nasional. Harapan kita pasti sebagaimana diharapkan oleh Pak Dirjen, oleh Pak Menteri, bahwa semua penduduk di Aceh Tamiang ini terekam semua datanya dalam database di Dukcapil Aceh Tamiang. Kemudian setiap ada perubahan, peralihan data, semuanya akan terupdate di database Dukcapil. Kemudian target kita tentunya bagaimana Aceh Tamiang ke depan seluruh penduduk itu sudah harus terdata, terdokumentasi dengan lengkap dan benar. Itu harapan target kita. Kemudian sama tentunya target kita dengan target nasional. Kemudian yang masih terkendala di Aceh Tamiang, bukan terkendala, memang kita agak terlambat sedikit, yaitu masalah akta kelahiran. Tapi umumnya akta kelahiran ini adalah bagi mereka-mereka yang sudah di atas 40 tahun. Ini keinginan, ya, semangat untuk mengurus akta kelahiran ini Pak Dirjen memang harus kita dorong terus. Jadi melalui bagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, itu kita di Aceh Tamiang itu lurahnya itu kepala desanya namanya Datuk Penghulu. Jadi Datuk Penghulu ini terus-menerus kita minta kepada mereka supaya mengajak penduduk mereka masing-masing untuk yang khususnya di atas 40 tahun ke atas ini untuk segera membuat akta kelahiran. Nah ini memang butuh waktu sedikit, mungkin nanti butuh waktu beberapa saat untuk bisa kita capai sesuai dengan target nasional. Kemudian pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa dengan Kepala Dinas Dukcapil Aceh Tamiang ini sudah banyak sekali melakukan terobosan-terobosan langkah-langkah. Saya juga terutama langkah yang dilakukan mengaktifkan PRK. Baru kemarin minggu yang lalu kita memberikan penghargaan kepada PRK di seluruh kampung untuk bekerja lebih semangat lagi, lebih kita berikan motivasi, semangat. Mudah-mudahan Pak Dirjen nanti kita undang ke Aceh Tamiang. Kita dekat aja Pak, Aceh Tamiang ini
Dengan Medan sangat dekat Pak, hanya 3 jam perjalanan darat. Jadi kami mengundang pada kesempatan ini Pak Dirjen untuk memberikan semangat kepada PRK kita, pada datuk kita untuk lebih untuk lebih bersemangat lagi dalam rangka kita memenuhi target-target yang kita lakukan. Strategi yang paling ampuh memang kita tetap lakukan melalui petugas PRK kita, petugas registrasi kampung yang bekerja door to door. Mereka setiap hari bergerak. Nah, cuman ada kendala juga ini Pak Dirjen. Ini PRK ini honornya sangat kecil nih Pak Dirjen. Tapi Sebagian belum ada. malah ada tidak mendapat honor. Ya. Jadi relawan sifatnya. Jadi ini mohon pertimbangan juga ke depan PRK kita sampai target terselesaikan saja Pak Dirjen. Jika memungkinkan sampai target kita tercapai, honornya kita berikan, setelah itu kita hentikan. Tapi dalam rangka mengejar target ini, kebetulan kami tahun ini 2021 ini anggaran kami besar sekali yang dikurangi dari DAK dan dari DED. Sebenarnya kita sudah berencana untuk membantu petugas PRK ini, honor mereka, biarlah mereka itu dimasukkan dalam APBK tahun 2021. Tapi setelah kemarin diketok palu DPR RI, APBN kita itu ternyata besar sekali pemotongan di Aceh Tamiang, sehingga 2021 tidak sempat kita masukkan anggarannya ke APBK kita. Jadi kalau memang ada kemudahan dari kementerian, mungkin ada anggaran khusus untuk ini, kami sangat berterima kasih kepada Pak Dirjen. Ya, nanti datanya PRK ini akan kami sampaikan melalui Kepala Dinas Dukcapil, juga disampaikan kementerian. Kemudian di Aceh Tamiang Pak Dirjen kami laporkan ada gerakan namanya gerakan tersipu namanya. Gerakan tertib tuntas administrasi kependudukan. Singkatannya tersipu. Gerakan bersama. Gerakan ini adalah gerakan bersama yang melibatkan segenap komponen masyarakat dan pemerintah secara terintegrasi dan sinergi dalam mencapai administrasi kependudukan yang lengkap, benar, terupdate, dan berdaya guna bagi perlindungan dan kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta pembangunan demokrasi. Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan harapan-harapan kami, terutama kepada masyarakat, agar segera melakukan pengurusan dokumen kependudukan mereka masing-masing ke Dukcapil. Dukcapil kita sekarang buka satu minggu 7 hari. Jadi tidak ada libur. Dari Senin sampai Minggu, Pak Prof. Jadi tidak ada libur. Ini kita memang sekali-sekali bolehlah Pak Dirjen undang, kami punya kepala dinas ini untuk ke Kementerian Dalam Negeri, walaupun COVID, saya pikir nanti pakai prokes aman lah itu Pak. Ya, saya pikir ya. Beliau ini bekerja Pak siang malam dan tidak ada libur. Senin sampai Minggu, 7 hari seminggu, tidak ada liburnya. Ya, takut saya nanti terlalu lama ini Pak Dirjen sakit nanti nggak berhenti pelayanan kita Pak Dirjen. Pak Dirjen kasih semangat sedikit dengan Pak Kepala Dinas Dukcapil kita untuk bisa lebih giat lagi mereka, karena saya nggak berani lagi minta harapan lebih banyak kepada beliau karena beliau sudah bekerja dari Senin sampai Minggu dan seluruh ASN-nya itu digilir terus masuk walaupun Sabtu Minggu. Kemudian kepada Pak Camat dan Datuk Penghulu kita harapkan bergerak secara sistematis dan sungguh-sungguh dengan mengaktifkan PRK yang ada di lokasi masing-masing untuk melakukan jemput bola, door to door, guna membantu masyarakat yang kadang-kadang memang tidak punya waktu untuk datang ke kabupaten. Kemudian kepada Pak Dirjen, harapan kami, tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan yang sudah diberikan selama ini yang luar biasa, dukungan Pak Dirjen kepada Kabupaten Aceh Tamiang ini
Mudah-mudahan dukungan seperti yang sudah-sudah ini dapat terus Bapak berikan kepada kami di Aceh Tamiang. Dan harapan terakhir, kami mengharapkan dukungan moral sepenuhnya dari Pak Dirjen untuk kita selesaikan tugas-tugas berat di Aceh Tamiang ini. Saya pikir mohon maaf Pak Dirjen, mungkin sambutan saya agak berlebihan pada pagi hari ini, tapi ini bukan berlebih maksudnya, tapi karena semangatnya saya Pak Dirjen. Karena Bapak bisa berkomunikasi langsung dengan kami merasa sangat tersanjung pagi ini. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, ini semangat kali Pak Bupati muji-muji stafnya ini. Padahal PR kita masih banyak Pak Bupati, insya Allah Pak Dirjen. Jadi Pak Bupati dari awal memang memasang target yang sangat progresif untuk Dukcapil Aceh Tamiang, Prof. Ya, beliau berharap tidak boleh lagi ada penduduk Tamiang, satupun penduduk Aceh Tamiang yang tidak lengkap dokumennya. Ini kalimatnya sederhana, Prof, tapi perjuangannya lumayan. Alhamdulillah Pak Bupati tahun ini untuk KTPL kita sudah mendekati 96%, Prof. Tapi kami sedang ngebut ini minggu kemarin kami mencoba merekam dan cetak real time, Prof, selama seminggu. Ya, selama seminggu 1000 lebih. Alhamdulillah tidak sampai 1 jam selesai perekaman langsung warga kita bisa menerima KTP-nya. Dan Pak Bupati setahun ini kita sepenuhnya KTPL diberikan oleh Pak Dirjen ini, Pak Bupati. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk belangko KTP. Bahkan ngambilnya cukup di Banda Aceh sekarang. Prof, kami laporkan sedikit tadi yang sudah disinggung oleh Pak Bupati bahwa dalam tahun ini Pak Bupati memang mendorong kami untuk segera mempercepat strategi jemput bola door to door, Prof. Dan langkah yang kami lakukan melanjutkan apa yang diinisiasi oleh Pak Kadis Provinsi, kami melatih petugas registrasi, Prof. Jadi di Tamiang karena kampung, jadi petugas registrasi kampung. Dan hampir sepenuhnya seluruh desa, ada beberapa yang belum. Ini sudah kita latih, satu desa itu 2 petugas registrasinya. Karena kondisi COVID memang pembiayaan mereka ini agak terganggu sekarang. Tapi alhamdulillah kerjanya berlanjut, Prof. Jadi ini seperti relawan saja. Bulan lalu misalnya dengan kerja keras kawan-kawan PRK di Tamiang, kita bisa menyelesaikan 7.181 akte kelahiran dalam 1 bulan di luar yang layanan rutin, Prof. Dan ini sudah masuk tahap kedua, kita akan terus gulirkan. Nah, mereka inilah yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi yang melakukan kunjungan door to door, rumah ke rumah untuk tadi melengkapi dokumen masyarakat. Ya. Kemudian kita akan segera dengarkan Pak Bupati arahan informasi-informasi update, Prof, terkait layanan admin kita. Alhamdulillah ini sudah 154 ya pesertanya. Saya mohon yang lain segera bergabung ini kesempatan langka kita untuk mendengarkan arahan dari Dirjen Dukcapil. Kepada Prof Judan kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk ibu bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasyir. Penuh doa dari saya untuk senior saya, abang saya, Pak Bupati yang penuh semangat, Bang Mursil, juga sahabat saya Mas Priyadi, Mas Priyanto, juga sahabat saya Pak Teguh Sarbaini, seluruh masyarakat Tamiang yang sudah hadir. Ini luar biasa, saya semangat sekali pagi hari ini bertemu Pak Bupati dan warga masyarakat yang berbondong-bondong hadir di media maya ini. Tadinya saya mengira yang akan hadir seperti kabupaten kota yang lain 30, 50, dan Pak Bupatinya jarang hadir. Ini saya terima kasih banyak. Kalau semua
bupati, wali kota, 514 bupati wali kota mau seperti Pak Mursil, saya kira urusan administrasi kependudukan kita cepat selesai. Semua semangat seperti Pak Seprianto, Pak Sarbaini, insya Allah cepat selesai. Mudah-mudahan semangat menyapa masyarakat ini dari Tamiang, dari Aceh bisa menular ke seluruh Indonesia. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, seluruh warga masyarakat, Pak Bupati, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya. Saya berbahagia pagi hari ini. Juga saya ingin merespon pertama terkait dengan layanan administrasi kependudukan. Pak Seprianto, terima kasih banyak. Target kita untuk KTPL 98%. Blanko kami cukupi, blanko tersedia cukup. Tahun ini cukup, nanti boleh ambil sendiri dari Tamiang ke pusat, boleh titip Pak Sarbaini. Nanti tolong Pak Sarbaini dicukupi, jangan sampai di Aceh ada yang kekurangan blanko. Saya berikan jaminan penuh, kami penuhi blankonya. Jangan sampai terlambat mengambilnya. Yang kedua, Bapak Menteri Dalam Negeri mengapresiasi acara-acara seperti ini karena dialog antara pimpinan daerah dengan warga masyarakat itu akan sangat banyak membantu menyelesaikan berbagai persoalan. Nah, untuk apresiasi itu atas inisiatif Pak Bupati bertemu dengan warga seperti ini, Pak Seprianto rutin bertemu dengan warga seperti ini, dan kinerjanya yang turun sampai ke rumah-rumah penduduk dengan jemput bola. Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan memberi hadiah kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Inovasi kita mau kita pasangkan di Aceh Tamiang berupa anjungan Dukcapil Mandiri, diberi hadiah 1 untuk Aceh Tamiang. Nah, nanti kalau ingin banyak, Pak Bupati bisa menambah melalui APBD. Ini 1 dulu kami beri insentif gratis, langsung dikirim sampai di tempat. Nanti Pak Seprianto mencari tempat yang strategis, yang mana masyarakat bisa mudah ke anjungan Dukcapil itu. Bisa di mal yang besar, bisa di mal pelayanan publik, bisa di pusat-pusat keramaian. Yang penting daerah merawat anjungan Dukcapil itu. Ya, dibersihkan, diberi saluran listriknya, diberi atapnya, ya, sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Blankonya diisi, kertasnya diisi. Nah, seluruh masyarakat Aceh Tamiang kami perlu laporkan bahwa Dukcapil terus berbenah, terus memperbaiki diri, layanan-layanannya dipercepat. Jadi warga masyarakat kalau membutuhkan layanan sekarang dipermudah. Kalau dulu semua layanan harus datang ke Dinas Dukcapil, sekarang tidak lagi. Masyarakat bisa mencetak sendiri dokumennya. Benar kan Pak Seprianto? Masyarakat dikirimi filenya, akte kelahiran, akte kematian, kemudian kartu keluarga, bisa dicetak sendiri oleh penduduknya. Sehingga penduduknya bisa mengurus online, dokumennya juga dicetak sendiri di rumah. Jadi besok tidak ada lagi yang namanya kartu keluarga hilang, akte kelahiran hilang, akte kematian hilang. Kalau hilang tinggal dicetak lagi. Sepanjang kartu keluarganya belum ada perubahan data. Kalau ada perubahan data, laporkan melalui online, nanti dicetak di rumah. Inilah bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah. Dilaksanakan melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Itu. 1, kami memberi penghargaan berupa anjungan Dukcapil Mandiri atas seluruh prestasi dan kinerja Dinas Dukcapil Aceh Tamiang yang didukung penuh oleh Bapak Bupati. Terima kasih juga Pak Koramil, Pak Dan Ramil yang hadir, serta seluruh jajaran, mungkin dari Pak Kapolres karena nggak kelihatan di layar saya. Nah, yang kedua, hadiah tadi juga sebagai bentuk apresiasi Bapak Menteri Dalam Negeri karena masyarakat terlibat aktif, 157 partisipan ini. Bisa jadi lebih, karena ada yang saya lihat bergerombol 5 orang di satu tempat, bukan bergerombol, duduk rapi 5 orang. Pak Dan Ramil ini beberapa orang kelihatan. Ya. Nah, ini juga bentuk satu partisipasi warga masyarakat yang bagus. Kemudian yang kedua, Dukcapil selalu berbenah. Yang ketiga, blanko tercukupi. Sehingga warga masyarakat yang datang ke Dinas Dukcapil diupayakan tidak perlu menunggu lama mendapatkan KTPL. Yang keempat, Mas Seprianto,
tolong kita proaktif. Semua dokumen yang sudah selesai langsung diumumkan lewat Facebook, Instagram, Twitter, dikirim ke kampung-kampung bahwa ini dokumennya sudah selesai. Syukur-syukur Pak Bupati kalau ada Gojek lokal sekaligus mengoptimalkan sumber daya kerja yang ada di situ. Anak-anak yang punya sepeda motor di wilayah kecamatan tertentu diminta bantu untuk mengirimkan. Nah, didanai dari APBD. Seperti Kota Bekasi, Kota Tegal itu menggunakan delivery dokumen kependudukan diantar sampai ke rumah-rumah penduduknya. Oh, ini masyarakatnya senang sekali. Nah, kemudian yang terakhir, kerjasama kita perlu kita tingkatkan. Insya Allah Bapak Bupati saya akan berkunjung ke Aceh Tamiang. Nanti Pak Sarbaini kita bersama-sama, karena kita kan sudah datang ke Sabang, kita sudah datang ke Biren, kemana lagi ya, Banda Aceh, Pidi Jaya, yang satu garis itu kita sudah datangi. Nah, nanti kita ke Tamiang. Kita kunjungi ke Aceh, karena kalau Aceh ini sudah seperti kampung halaman saya kedua. Dulu waktu tsunami Aceh, saya bertugas di Aceh. Saya datang di Aceh persis tanggal 1 Januari 2015. Saya tidur di rumah jabatan gubernur itu, Pak Sarbaini, yang di belakang itu. Belakang Pendopo. Di Pendopo, iya saya di sana. Dulu membawa praja IPDN, 300 praja IPDN, membuat dapur umum. Itulah 1 Januari 2015. Jenazah masih banyak sekali di pinggir jalan. Pohon-pohon tumbang, mobil-mobil terbalik. Kemudian di apa itu dulu? Hotel yang paling bagus di Aceh itu apa? Kutaraja atau apa namanya itu dulu yang ambles itu? Kuala Tripa. Kuala Tripa, Prof. Ya, Kuala Tripa itu dulu hotel terbaik tahun itu. Ambles di depannya, tergenang depan kantor wali kota itu seperti kolam renang besar gitu. Tahun itu, itulah cerita saya mengawali intensif di Aceh. Kemudian membentuk wilayatul hisbah, mahkamah syariah. Nah, awal-awal dulu undang-undang pemerintahan Aceh. Saya kira itu Bang Mursil, Mas Prianto, Pak Sarbaini, dari saya apresiasi penuh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil untuk seluruh masyarakat Aceh Tamiang. Mudah-mudahan seluruh layanan Dukcapil kami bisa melayani dengan baik di bawah pimpinan di lapangan, Bapak Bupati, dibantu oleh Bapak Seprianto. Jenderal lapangannya adalah Pak Mursil. Nah, nanti yang ada di pertanyaan-pertanyaan ini silahkan nanti direspon oleh Pak Seprianto bersama Pak Sarbaini. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya juga, terutama sekali hadiahnya Pak Bupati. Ya, menjadi semangat. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Seprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dirjen Dukcapil, Bapak Profesor Judan Arif Fakrullah. Yang kami hormati Bapak Bupati Aceh Tamiang, Bapak Kadis Dukcapil Aceh Tamiang. Alhamdulillah pagi ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dukcapil Tamiang karena sudah 3 kali atau 4 kali ini melakukan program kegiatan Dukcapil menyapa masyarakat. Dan alhamdulillah tanggapan dari masyarakat, juga tanggapan dari tokoh-tokoh, terutama dari Tamiang luar biasa. Apalagi pada hari ini kami lihat kehadiran dari peserta juga cukup banyak. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi program yang bisa mensosialisasikan program daripada Dukcapil dalam rangka melayani masyarakat untuk mencapai target cakupan kepemilikan dokumen. Kami dari provinsi akan terus mendukung Pak Kadis, Pak Bupati, terutama untuk melengkapi atau mensupport belangko yang dibutuhkan oleh Dukcapil Tamiang dan hal-hal lain yang mungkin secara fungsional bisa kami lakukan untuk bisa meneruskan berbagai kebijakan yang ada di Tamiang untuk kami teruskan ke Pak Dirjen
serta kami juga akan membantu mengkonsolidasikan dengan kabupaten kota se-Aceh lainnya dalam rangka meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang ada di Aceh. Program pembentukan petugas registrasi kampung yang sudah diinisiasi oleh Kabupaten Tamiang ini luar biasa, Pak Prof, karena ini sejalan dengan program kita untuk melakukan pelayanan kependudukan berbasis kampung. Dan untuk Tamiang ini sudah mulai berjalan dan alhamdulillah kinerja dari PRK sudah tampak sehingga bisa membantu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Apalagi dalam masa pandemik ini di mana masyarakat kita batasi untuk kedatangannya ke Dukcapil, kita berharap peran dan fungsi dari PRK ini bisa menjadi garda terdepan bagi Dukcapil Tamiang dalam rangka meningkatkan layanan sekaligus memberikan dokumen yang terbaik untuk masyarakat, dan mudah-mudahan masyarakat bisa terbahagiakan dengan kehadiran PRK ini, dan ini bisa merespon usaha-usaha kita untuk hadir selalu di pintu-pintu masyarakat. Dan ini kami mohon juga kepada Pak Kadis Dukcapil Tamiang agar kerja kinerja ini terus bisa ditingkatkan, sehingga kita harapkan target yang diharapkan dari pemerintah pusat untuk kita Aceh bisa kita sesuaikan dengan target yang ditetapkan. Secara per kabupaten kota, Tamiang memang sudah di atas rata-rata nasional, tapi memang kita berharap dari kabupaten yang lain juga bisa menyusul sehingga secara rata-rata Aceh kita bisa mencapai target yang ditetapkan oleh Pak Dirjen. Saya pikir program yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari hal tersebut dalam rangka menyapa masyarakat. Ini bagian dari sosialisasi program kita sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang program Dukcapil dan mereka bisa terus untuk mengupdate datanya atau mempertanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga Dukcapil bisa menjangkau dan memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Saya pikir demikian, terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Prof yang telah bersedia hari ini menjadi narasumber bagi Dukcapil Tamiang, dan kami berharap ini juga menjadi motivasi bagi kabupaten kota di Aceh lainnya untuk melaksanakan program ini dengan menghadirkan Pak Bupatinya sekaligus mengundang Pak Prof. Terima kasih juga Pak atas hadiah ADM-nya kepada Tamiang, dan mudah-mudahan bisa juga diberikan kepada provinsi dan kabupaten lain yang ada di Aceh, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Registrasi Kependudukan Aceh. Baik Bapak Ibu, ini masyarakat kayaknya sudah nggak sabar juga mau bertanya dengan Pak Dirjen dan Pak Bupati ya. Jadi kita buka dulu si tanya jawab ya, atau sambil dibuka ininya nih apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang chatting ya. Kita lihat nanti bisa dipilih oleh Pak Bupati dan Pak Dirjen. Ada satu pertanyaan dari Kampung Durian from Santi kayaknya ya. Ini coba jangan diangkat dulu. Ya, PRK Kampung Durian. Oh, ini PRK ya, Ibu Santi. Terima kasih. Kami sebagai PRK sudah melakukan apa yang Pak Dirjen katakan. Wah, kami langsung jemput bola dan mengantar langsung ke rumah-rumah warga. Sekarang kami relawan Pak Dirjen. Untuk itu kami sebagai PRK diperhatikan kesejahteraan kantong PRK dan dalam perjalanan untuk melayani masyarakat. Wah, ini untuk Pak Dirjen ya. Mungkin kita lihat yang lain ini dari BNK ya. Oke, terima kasih Pak Ketua BNK. Kami bacakan soalnya nanti biar akan direspon mungkin oleh Pak Dirjen dan oleh Pak Bupati. Ini juga ke Pak Dirjen kayaknya pertanyaannya. Izin bertanya Pak Dirjen, sering kita temukan perbedaan antara Dukcapil dengan BPS. Mungkin datanya ini maksud ya. Hal ini tentunya mempengaruhi data pemilih untuk pilkada. Apa terobosan-terobosan yang harus dilakukan Dukcapil? Coba dinaikkan sedikit. Habis ya. Oh, untuk supaya mungkin tadi ya perbedaan datanya ini Pak Dirjen ini terkait dengan pilkada Pak Dirjen. Masih ada lagi pertanyaan yang khusus ke Pak Dirjen dulu, kita lihat. Ini ya, ini dari Pak Yusran Kompak ya, oh, ini inisiator PRK ini. Pak Dirjen di Aceh Tamiang menggunakan petugas registrasi kampung untuk mengantar dan menjemput dokumen ke masyarakat. Wah, tanggung ini kan. Oh, ini ya statement ya. Oke, Pak Dirjen ada
dua pertanyaan yang relevan, terutama terkait pilkada, Pak Dirjen kebetulan. Oh ini Mimi ya, nama desanya nggak ada. Saya bantu bacakan, Prof. Izin bertanya, Prof. Ada kasus di mana telah diterbitkan akte kematian kepada seorang warga perempuan, jenis kelaminnya perempuan. Pada saat mengeluarkan akte kematian ini juga berdasarkan surat kematian dari desa. Tapi tiba-tiba suami dari warga tersebut datang ke Dukcapil dan menyatakan istrinya masih hidup. Dan mereka ingin mengurus surat pindah karena akan pindah ke wilayah lain. Waduh, ini berat ini, Prof. Mohon arahannya, Prof. Jadi ada masalah pilkada, Prof. Kemudian ada masalah tadi akte kematian yang sudah diterbitkan dengan dasar yang benar, tapi kemudian ternyata faktanya tidak seperti itu. Kami mohon kesediaan Prof. Judan, Pak Dirjen untuk merespon. Silakan di depan Pak Dirjen. Bahwa kita itu kadang-kadang. Halo. Silakan Pak Dirjen, ya sudah jelas Pak. Ya, saya juga ingin merespon beberapa yang muncul di chat. Ya Pak Seprianto, Pak Bupati, saya juga membaca di chat. Pertama, mengenai persoalan yang saya baca di sini terkait dengan pilkada. Kemudian terkait dengan data BPS, data pemilih. Nah, data pemilih itu menjadi kewenangan dari KPU. Kemudian kalau data kependudukan itu adalah kewenangan dari Dukcapil. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 58 ayat 4. Termasuk untuk sensus penduduk, itu BPS menggunakan data dari Dukcapil. Jadi untuk jumlah penduduk Aceh Tamiang berapa, gunakan data dari Dukcapil. Berapa yang 17 tahun, berapa yang menikah, berapa yang memiliki hak pilih, ada yang dalam DP4, gunakan data dari Dukcapil. Itu sudah kesepakatan dari pemerintah. Jadi tidak mengambil data dari BPS, sebab di BPS itu hanya angka jumlah, tidak ada data by name, by address-nya. Itu mengenai pilkada. Nah, terkait dengan pilkada, kalau nanti ada seperti yang pertanyaan di sini, perbedaan data antara Dukcapil dengan BPS ini tentu mempengaruhi data pemilih untuk pilkada. Apa terobosan yang harus dilakukan oleh Dukcapil? Nah, terkait ini kaitannya dengan pemutakhiran data. Maka Dukcapil membantu pemutakhiran data dengan memberikan NIK dan nama kepada KPU, siapa yang meninggal dunia, siapa yang pindah, siapa yang masuk TNI Polri, dan siapa yang pensiun dari TNI Polri. Ini yang saya baca dari chat, karena tadi beberapa dari Pak Seprianto suaranya kurang jelas tertangkap. Kemudian berikutnya, terima kasih dari petugas registrasi kampung yang ikut mengantarkan dokumen. Di sini dituliskan, Pak Dirjen, kami sebagai PLK sudah melakukan apa yang Pak Dirjen katakan, karena langsung jemput bola dan mengantar pulang ke rumah-rumah warga. Wah, ini bagus sekali. Petugas registrasi kampung. Kemudian yang terakhir, ada ini unik. Ada istri dibuatkan akte kematian, ternyata masih hidup. Nah, bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Maka ada asas hukum contrarius actus. Maka kalau dokumen akte kematian tadi salah, langsung dibatalkan oleh kepala dinasnya. Dilakukan yang namanya pembatalan akte kematian. Kemudian yang meninggal tadi dimasukkan kembali dalam kartu keluarga dengan NIK yang sama. Nah, itu yang dapat saya respon. Saya kira demikian Pak Seprianto, Pak Mursil, terima kasih. Dari Datu Alur tadi 1. Ya. Datu Alur tadi. Bagaimana cara ngeprint data yang dikirim melalui email? Ya, mungkin ini saya respon sedikit Pak Bupati, bahwa sekarang ini di Dukcapil setiap warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan itu memang diminta email, alamat email. Di mana dengan alamat email itu nantinya setelah dokumen kita tanda tangani secara elektronik di Dukcapil, maka secara otomatis sistem akan mengirim dokumen itu melalui email dalam bentuk file PDF. Ya.
kecuali tentu KTP dan dia. Jadi yang berbentuk surat itu semua dikirim melalui email itu. Nah, warga itu boleh nge-print sendiri, sebagaimana disampaikan Pak Dirjen tadi, nge-print sendiri dokumen yang dia butuhkan itu di atas kertas HVS putih 80 gram. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Dirjen, kalau hilang ya udah nge-print lagi, nggak perlu datang ke Capil, buat surat kehilangan dan sebagainya. Ini kemudahan-kemudahan secara teknologi. Nah, teman-teman yang bapak-bapak dan ibu yang sudah menerima email dokumen itu, tinggal diklik saja, dibuka, nanti di situ ada diberikan kode PIN untuk kemudian bisa masuk dan membuka file PDF tersebut. Ya, nah, setelah itu baru nanti file tinggal dicetak di kertas HVS putih 80 gram. Jadi sekarang sangat mudah. Bahkan tidak perlu lagi datang ke Dukcapil sebagaimana disampaikan Pak Dirjen dan Pak Bupati tadi. Ya, cukup mendaftarkan secara online, lalu kami proses di Dukcapil. Nah, dokumennya dikirim melalui email, bisa dicetak sendiri. Ya, ini apa namanya, kemudahan-kemudahan secara teknologi. Ya, dan Pak Bupati juga sedang mempersiapkan supaya Dukcapil aplikasi layanan online-nya mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini akan segera launching. Ini juga akan semakin memudahkan masyarakat nantinya. Ada saya M. Amin, Kampung Gedang, Kecamatan Banyak Pahit. Bagaimana pengurusan akte kelahiran sedangkan buku nikah orang tuanya hilang masa konflik? Mohon pencerahan Pak Dirjen ya. Oh, ini juga teknis nih Pak Bupati. Mohon izin ini saya yang jawab saja mewakili Pak Dirjen bahwa sekarang memang pemerintah ya melalui Pak Bupati memerintahkan untuk pelayanan Dukcapil itu semudah mungkin. Jadi masyarakat yang belum punya akte kesulitan karena buku nikah orang tuanya hilang, sekarang sudah ada penggantinya Pak, semacam surat pernyataan. Jadi warga yang bersangkutan dengan saksi membuat pernyataan bahwa orang tuanya si Polan dan si Polan ini pernah menikah. Itu saja sudah cukup untuk sebagai pengganti buku nikah. Baik, Pak TM ya. Pak TM Mas Bula ini, silakan sambil perkenalan Pak TM dengan Pak Bupati. Ayo silakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya TM Mas Bula, saya dari Desa Ranto Panjang. Jadi salam hormat saya untuk Pak Bupati, ini orang tua luar biasa di Aceh Tamiang nomor 1 Pak Bupati. Bapak pasti sering ke desa kami. Jadi selama ini kami kan PRK ingin yang namanya pelayanan yang bermutu dan adminduk yang bermutu. Selama ini pengurusan apapun kita selalu ke Capil. Jadi di sini harapan kami bagaimana pembentukan kios layanan adminduk yang ada di desa-desa, karena ini sangat dibutuhkan bagi saudara-saudara kami yang ada di desa-desa terpencil. Dikarenakan mereka untuk bisa datang ke Dukcapil membutuhkan waktu. Apalagi saat ini kita di Indonesia lagi panas-panasnya dengan wabah COVID-19 ini. Untuk menghindari itu juga, kalau memang dibentuknya kios ini, layanan adminduk, pasti pelayanan lebih bermutu dan adminduk juga lebih bermutu. Jadi harapan kami juga agar segera dibentuknya di desa-desa. Memang selama ini bisa kita daftar online, tetapi tidak semua masyarakat paham akan itu. Jadi untuk pelayanan online juga di Dukcapil, mereka juga tidak sanggup melayani 1x24 jam dikarenakan ribuan masyarakat yang harus dilayani. Tetapi kalau adanya dibuat kios di desa-desa, saya yakin dan percayalah administrasi kependudukan di Aceh Tamiang pasti lebih bermutu dari yang sebelum-sebelumnya. Harapan kami agar dibentuknya kios layanan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PM. Pak Bupati, saya kasih gambaran sedikit. Memang teknologi yang sudah kita sediakan ini ternyata di kampung, di masyarakat kita ini belum optimal, Pak. Jadi perlu juga pendampingan dalam hal ini oleh PRK. Nah, kita di Dukcapil ini sedang mengonsep, tapi ini belum kami laporkan secara detail ke Bapak. Kita buat semacam kios, Pak, di desa, di kampung. Tapi ini memang nanti betul-betul butuh kolaborasi dengan Pak Datuk. Nah, kios ini akan mampu nanti melayani pendaftaran
dan pencetakan dokumen. Jadi betul-betul warga itu tidak perlu lagi ke Dukcapil. Walaupun mereka nggak bisa memanfaatkan teknologi online, cukup datang ke kios, minta bantu sama petugas PRK mendaftarkan, lalu kita proses, terkirim dokumennya secara email, lalu tinggal dicetak di masing-masing bank. Tapi ini masih mentah konsepnya. Kalau nanti sudah berbentuk, kita akan dorong, Pak. Mungkin ini perlu Bapak beri respon terkait gagasan, ini masih gagasan dasar, Pak. Belum detail sebenarnya, tapi secara regulasi memang sudah ada regulasi yang memungkinkan untuk kita membentuk kios layanan admin duk daring. Tapi ini belum implementatif di dimanapun yang kita lihat, belum ada. Kita mau mempelopori ini, Pak. Mungkin Pak Bupati bisa merespon dari Pak TM Hasbullah dari Pak. Halo Pak TM, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih sudah berpartisipasi pagi-pagi di acara Sapa Warga ini. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa apa yang sudah digagas oleh Kepala Dinas kita, Pak Suprianto, itu ide yang sangat bagus. Kita lihat BRI hari ini, walaupun BRI tidak ada di situ, tapi ada tulis BRI Link. Jadi konsep itu bisa kita terapkan sebenarnya. Jadi kita tidak perlu bikin kios sendiri. Kita numpang aja di kantor dato atau di kios-kios yang ada di kampung-kampung, tinggal titip alat-alatnya di situ. Ya, kita sediakan printer yang ada di situ satu, harus ada warnet, saya pikir sudah selesai. Jadi itu ide cemerlang, saya pikir yang sangat mudah kita bisa laksanakan. Teknologinya teknologi sederhana saja itu, tidak perlu teknologi canggih ya, cukup sederhana saja teknologinya, tapi memang memerlukan ada peralatan di situ. Yang bisa kita titipkan peralatannya itu yang perlu kita bahas lagi ke depan, bagaimana penyediaan peralatannya untuk bisa melayani penduduk di kios-kios sebagaimana ada BRI Link. Ya, di seluruh kecamatan, seluruh kampung hari ini kemanapun kita pergi ada BRI Link. Kita nggak usah bisa tarik uang di situ, bisa store di situ. Semuanya bisa dilakukan di BRI Link. Saya pikir ini teknologi ini perlu kita terapkan juga untuk pelayanan kependudukan di kampung-kampung. Terima kasih Pak TM Hasbullah sudah Sama-sama, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Kita pindah ke penanya berikutnya ya. Pak Dato Kota Lintang. Nah, ini. Pak Dato, Assalamualaikum Pak Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bupati. Kami Datuk Kecamatan Kota sekarang ini berada di kantor Datuk Kalimantan. Jadi sebenarnya kami sangat berharap kami bisa bertanya langsung ke Dirjen. Tapi karena Dirjennya sudah mengalihkan ke kabupaten lain, bahkan provinsi lain, ya kami mau bilang apa? Sebenarnya banyak hal yang kami tanyakan kepada beliau, terutama masalah data Dukcapil terkadang tidak diakui oleh KPU. Sebenarnya sudah dijawab tadi. Yang kami harapkan pada Pak Bupati ke depan, kami Kecamatan Kota untuk jaringan WiFi dan segalanya itu mudah, Pak. Dan kerja kami di kantor Datuk itu agak sangat berat kalau tidak didukung perangkat-perangkat yang bisa kami gunakan untuk pembuatan KTP dan lain-lain. Kami berharap kepada Pak Bupati untuk membuat suatu regulasi bahwasanya dana desa tahun 2021 bisa digunakan untuk membeli perangkat sejenis yang akan kita gunakan untuk Dukcapil. Dan kami di kantor Datuk Penghulu bisa mencetak langsung baik KK dan KTP. KTP mungkin nggak bisa Pak ya, akte kelahiran. Jadi kami sangat berharap kepada Pak Bupati untuk membuat regulasi dana desa bisa digunakan untuk membeli perangkat lunak untuk kepentingan Dukcapil atau kepentingan masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan. Saya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati yang kemarin Kota Lintang ini yang paling banyak mengajukan, terima kasih Pak Datuk, sudah 2000-an Pak Bupati. Jadi kayaknya semangat sekali beliau untuk bisa mencetak dokumen-dokumen kependudukan di kampung saja supaya warganya lebih mudah. Mungkin ada arahan Pak Bupati terkait masalah ini, Pak Bupati, kami persilakan. Pak Datuk, ini tadi hadir Pak Donald di sini. Kepala Ya, Pak. Nanti saya akan bicarakan masalah ini supaya di 2021 itu bisa Ya, Pak. itu masuk satu item untuk pembelian perangkat pelayanan admin kependudukan. Ya, ini sudah saya catat Pak Datuk. Terima kasih sarannya. Sebenarnya di awal saya sudah bilang juga dengan Pak Donald supaya dalam Perbup itu nanti salah satu item itu boleh digunakan dana desa untuk membeli perangkat dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan. Terima kasih Pak Datuk. Oke, baik Pak Datuk. Masih ada yang mau ditanya Pak Datuk dengan Pak Bupati, ini kesempatannya langka. Nah, suaranya dimut-mut sama Pak. Ya, jangan Halo, Pak. dimut, Pak. Ya, ayo kalau mau dalam pertanyaan, silakan Pak Datuk. Bukan bertanya Pak, saran Pak. Oh ya, silakan. Sudah saya jawab. Kami mohon Pak, untuk pengadaan perangkat lunak itu kami dilibatkan dalam menentukan pembeliannya Pak. Saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, Iya, Pak. saran Pak Datuk Kota Lintang sudah saya catat. Ya. Nanti saya akan bicarakan dengan Pak Donald. Terima kasih Pak Datuk. Nah, ini ada pertanyaan yang agak berat nih Pak Bupati. Ini Pak Bupati yang lebih paham ini. Dari mana di Android. Ya. Assalamualaikum Bapak, saya Halimah dari Desa Merandi. Sebentar ya, ditahan dulu ya. Ini pertanyaan menarik sekali. Saya mau nanya, apabila ada WNA yang pindah ke negara kita menjadi penduduk tetap, bagaimana cara pengurusan dokumennya Pak agar dia bisa menjadi penduduk Indonesia? Nah, ini menarik sekali ya. Saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Halimah yang terhormat di Merandih ya. Kalau pindah warga negara asing menjadi warga negara Indonesia itu sepenuhnya kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Karena ada imigrasi. Jadi silakan berkonsultasi ke kantor imigrasi bagaimana proses dan prosedur untuk orang berpindah ke warga negaraan. Sepenuhnya menjadi tidak ada kewenangan di daerah itu. Di kabupaten tidak ada, di provinsi tidak ada, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor imigrasi yang ada di daerah masing-masing. Saya pikir demikian Bu Halimah. Terima kasih yang sudah bertanya dari Desa Merandi. Baik, terima kasih Pak Bupati. Nanti kalau sudah jadi WNI baru dokumennya kita terbitkan Pak di capil kami ya kan? Seperti itu ya. Baik, masih ada yang bertanya? Oke, Pak Bupati kita jeda dulu Pak sebentar 5 menit. Ini ada info-info menarik dari Tamiang ini kepada peserta. Kami persilakan kita jeda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama Forkopimda Kabupaten Aceh Tamiang sedang berada di salah satu pasar modern di Aceh Tamiang untuk memastikan protokol kesehatan di Aceh Tamiang dilaksanakan di seluruh tempat dan seluruh keadaan. Dan demikian kita sudah saksikan sendiri bahwa protokol kesehatan di Aceh Tamiang di semua tempat sudah dilaksanakan dengan baik. Zona merah sudah bisa dihilangkan. Kita jangan menyerah. Mari bersama kita cegah penyebaran COVID-19 dan penyakit lainnya
Ini sudah mulai mengajukan pertanyaan Bapak, dan pertanyaan-pertanyaan ini nanti sebagian kita akan jawab secara khusus mungkin karena pertanyaan teknis. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini Pak, kita ingin menghargai warga Pak, warga Tamiang yang memang antusias. Nanti kami mohon kesediaan Bapak. Oh ya, ya, baik, baik. Nah, ini apa? Dari Pak. Ini dari Helsi ya. Kita akan coba respon dulu pertanyaan chat dari Helsi. Saya bacakan Pak Bupati, saran saya kalau bisa petugas di kantor Capil yang di bagian foto harus lebih sopan dan ramah lagi. Oh, oke, di perekaman ya Pak maksudnya. Tidak seperti yang saya alami minggu lalu sewaktu membuat KTP anak, sok tegas dan kurang ramah. Ya, kalau bisa diperbaiki lagi cara kerjanya. Baik, terima kasih. Ini memang Pak, dalam perekaman ini ada instruksi-instruksi yang teknis Pak. Kadang-kadang cara untuk merekam sidik jari. Jadi memang instruksinya harus agak lebih tegas, penekanan dan lain sebagainya. Mohon maaf, terima kasih masukannya Pak Bu Elsi. Kita lihat pertanyaan lain lagi, nanti biar Pak Bupati akan respon sekalian pengaduan-pengaduan seperti ini. Ini di mana ini? Saya Mukti. Ya, Mukti ya. Assalamualaikum, saya Mukti. Dari Alur Selebu, Kejuruan Muda Pak ya. Alur Selebu, Kejuruan Muda. Kami ingin bertanya kepada Pak Dirjen masalah perubahan data yang harus melalui proses pengadilan. Wah, ini apakah tidak boleh ditangani oleh Kadis Dukcapil? Karena 5 bulan yang lalu saya ada mengurus dokumen keponakan yang di dokumen ijazah kelahiran 2006, sementara di kartu keluarga 2005, dan menjalankan dan mengikuti sidang dengan harus mengeluarkan biaya pendaftaran sidang, biaya transportasi dan makan saksi. Oke, baik. Tadi ini sebenarnya Pak Dirjen sudah menyinggung juga Pak. Ya, ada yang bisa langsung di Dinas Dukcapil, nanti perubahan-perubahan yang teknis. Tapi yang prinsipil itu memang akan harus melalui proses penetapan pengadilan. Oke, ada yang ingin bertanya langsung ke Pak Bupati? Silakan kalau ada, kalau tidak tadi dari sekian puluh pertanyaan yang masuk melalui WA yang ada di tangan Pak Bupati, nanti kami harap Pak Bupati memilih salah satu Pak, salah satu pertanyaan terbaik yang nanti akan kita berikan hadiah handphone ya. Ya, kita sediakan satu hadiah handphone baru untuk menghargai, mengapresiasi kawan-kawan kita yang sudah mengajukan pertanyaan melalui WA sejak kemarin. Ya, ini khusus yang hadiah handphone akan dipilih nanti oleh Pak Bupati. Saya nggak ada bisi-bisi, jadi nggak ada KKN ini, khusus biar aja Pak Bupati yang memilih. Sedangkan yang lain nanti akan kami umumkan di Facebook untuk 10 hadiah inspirasi dan mungkin hadiah-hadiah lain yang memang kita sediakan untuk kemudian mengapresiasi warga yang sangat antusias mengikuti acara ini. Baik, masih ada pertanyaan Pak Rijal dari warga? Munajir ya? Ini videonya masih tutup. Silakan Pak Munajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Bupati. Kemarin itu dengan hormat untuk segala rekan-rekan PRK daripada perwakilan dari kampung-kampung lain. Jadi kemarin itu yang sepengetahuan saya dari Bapak Bupati kita kan sudah menyurati kepada Datuk-Datuk Penghulu yang ada se-Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi dengan surat menyurat itu mungkin belum ada suatu keputusan yang dapat untuk diambil tindakan kepada Datuk Penghulu. Karena kemarin itu ada saya baca juga di grup, orang ini mungkin bertanya-tanya bagaimana status PRK ini. Mungkin ini sebuah pertanyaan dari saya, bagaimanakah status PRK ini, ataupun mungkin bisa dikatakan status PRK, apakah PRK ini sebatas simbolis sistem kontrak ataupun perpanjangan sebagaimana mestinya. Mungkin. Cukup Pak Munajir? Cukup ya, ini memang
kayaknya jaringannya agak kurang bagus di beliau sehingga agak terputus. Ini pertanyaannya sebenarnya spesifik ya, spesifik bagaimana proses pengangkatan PRK, di mana Pak Bupati bulan yang lalu sudah mengirim surat kepada para dato untuk mengangkat PRK yang mengisahkan. Baiknya ada Pak Ruslan, kita terima dulu Pak ya. Kita terima dulu Pak Ruslan. Ini dari Pak Dato ya. Silakan Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya Datuk Penghulu Desa Rantau Pakam, Kecamatan Bendahara. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Tamiang yang sangat luar biasa hari ini menerangkan sesuatunya untuk mengenai Dukcapil, Pak Seprianto juga. Begini Pak, mengenai PRK, mengenai PRK juga kan kami kebetulan desa nomor 2 terjauh dari Kabupaten Aceh Tamiang ini, ya, khususnya di Kecamatan Bendahara. Ini PRK ini kan baru keluar SK-nya atau dari bupatinya, dari capilnya baru sampai ke ke Desa Rantau Pakam. Suratannya. Namun kami udah membayar mereka dari bulan 1 Pak, sejak diusulkan menjadi PRK Pak. Nah, hari ini sebagai Datuk Penghulu, saya mohon Pak kejelasannya mengenai PRK ini. Dan kalau bisa untuk khusus PRK, mohonlah SBU-nya dinaikkan Pak. Demikian aja Pak untuk PRK-nya, karena memang mereka bekerja door to door Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruslan. Bupati mau direspon dulu langsung. Oke, baik, mungkin saya respon Pak Dato. Terima kasih. Nanti ini memang kalau dibayarnya sejak Januari, ini memang kita harus duduk dulu Pak Dato, ya, supaya nanti administrasinya lebih rapi Pak Bupati ya. Terima kasih. Ini memang PRK sudah bekerja, sebagian besar mendapat dukungan yang bagus dari Pak Dato terkait dengan usulan supaya nanti ada kesamaan Pak Dato ya, Pak Dato Ruslan. Insya Allah sudah kita usulkan supaya ada dimuat dalam SBU besarannya. Hanya saja besarannya berapa ini nanti tentu kita sepenuhnya berharap nanti keputusan dari Pak Bupati kelayakannya ya bagi kawan-kawan yang bekerja di lapangan seperti apa. Ya, insya Allah apa yang Pak Dato sampaikan akan kita tindak lanjuti Pak. Ya. Pak Bupati sudah dapat pilihan ini dari pertanyaan-pertanyaan yang ada yang mau dibeli hadiah handphone Pak. Sudah. Oke. Jadi saya ingatkan kembali kepada kawan-kawan yang kemarin mengirim pertanyaan terbaik melalui nomor WA Dukcapil. Saya lupa berapa banyak, ini lembarannya banyak sekali. Sekarang Pak Bupati akan memilih satu pertanyaan terbaik yang nanti akan mendapatkan hadiah 1 buah handphone. Sedangkan yang lain nanti kami akan mengundang. Kami persilakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang saya pilih pagi ini atas nama Yulianti, Kota Lintang Bawah. Wah. Nomor HP 0822 8147 3905. Ulangi 0822 8147 3905. Pertanyaannya bagus. Kenapa kalau buat KTP selalu lama sih? Saya 2 kali buat KTP. Yang pertama saya buat. Dan yang kedua saya perbaiki KTP karena tanggal kena masalah. Tapi 2 kali saya buat, kenapa kedua-duanya siapnya lama? Dengan alasan tidak ada belangko. Kalau emang tidak ada belangko, kenapa sampai berbulan-bulan saya nunggu KTP saya siap? Nah, ini pertanyaan bagus karena ini mengkritik. Ya, Dukcapil Tamiang, ya, saya pilih. Selamat kepada
Bu Yulianti. Ibu atau adik ini? Ya. Ya. Bisa dicari di situ, ada ikut mungkin dalam Enggak Yulianti. Yulianti ada nggak? Nama ya? Ada. Oh, Nggak ada. Ya, apa? Ditelepon saja. Ya. Ya. Telepon saja. Selamat kepada Ibu Yulianti. Samsung S20 Ultra. Yo. Itu dari Pak Bupati ya. Oke, baik, terima kasih. Bercanda, bercanda. Ya, hadiahnya handphone, tapi mereknya tidak dipromosikan nanti insya Allah ada ya. Tapi ini bagus kita pertanyaan Ibu Yulianti ini jadi pemicu bagi kami Pak, sebagaimana Pak sampaikan tadi. Saya pilih. Memang ada kondisi di mana misalnya tahun 2019 itu tahun lalu kita memang secara nasional kekurangan belangko KTP. Dan KTP ini tidak mungkin dicetak di belangko yang lain atau di media yang lain ya. Jadi Cuman beliau tidak menyebutkan kapan dia buat. ya mungkin ini kalau dilihat Pak masa sebelumnya ini Pak ya. Dan alhamdulillah Pak PR yang 2019 tidak bisa kita cetak sekitar 9.000 waktu itu di Tamiang kita selesaikan kemudian di bulan Maret Pak. Di seluruh KTP yang tertunda dari sebelum-sebelumnya sampai Desember 2019 di bulan Maret itu selesai semua Pak. Nah Bapak Ibu sekalian sekarang tentu kondisinya berbeda. Kami sesuai dengan instruksi Pak Bupati pada saat bulan lalu Bapak Kedut Capil supaya pencetakan itu lebih cepat. Sudah 2 minggu ini Pak kami melakukan cetak real time Pak. Jadi bagi warga yang datang ke Dukcapil mengurus dokumen kependudukannya, sebagian besar sudah bisa real time, jadi tidak perlu pulang Pak. KTP itu kalau yang baru perekaman perubahan itu malah hanya 1 jam menunggu. Kemudian kalau kartu keluarga juga bisa real time. Yang belum bisa memang masih akte, Pak. Akte kelahiran, akte kematian, ada beberapa akte yang perubahan-perubahan akte itu memang prosesnya agak sedikit panjang, ada harus membuka arsip dan sebagainya. Tapi surat pindah, kartu keluarga, KTP dan ini sudah hampir 100% kita sudah real time ya. Jadi pada warga yang mengurus dokumen kependudukannya ke Tamiang, ke kantor Dukcapil, nggak perlu pulang lagi, terutama yang jauh-jauh, bisa menunggu sebentar saja. Atau setelah mendaftar lalu belanja dulu, nanti pulang ngambil dokumen lalu bisa tidak usah kembali lagi ke Dukcapil pada hari-hari berikutnya. Jadi kami mohon maaf Bu Yulianti jadi pemicu kami pertanyaan Ibu, tapi ini betul-betul kondisinya waktu itu belangko kita memang kurang dan itu terjadi secara nasional. Baik, Pak Bupati, kita lihat masih ada pertanyaan lain yang bisa direspon sebelum nanti terakhir Pak Bupati akan memberikan stressingnya sebagai penutup. Oke, ini bagus sekali Pak dari rumah sakit ya. Oke, baik, dari rumah sakit ini saya bacakan pertanyaannya. Izin bertanya Pak Kadis Dukcapil, masalah pendaftaran bayi baru lahir yang dirawat dan lahir di rumah sakit Tamiang. Kendalanya, kendalanya pihak BPJS bisa mendaftarkan bayi baru lahir dengan nomor kakak dan NIK orang tuanya untuk sementara sebelum nama anak, akte dan NIK bayi belum keluar. Oke, baik, ini sekalian laporan Pak kepada Bapak mekanismenya selama ini. Jadi bagi ada keluarga yang baru lahiran bayi, itu sebenarnya pihak BPJS menyediakan tenggat waktu 3 hari Pak, untuk anak yang bersangkutan itu dimasukkan ke dalam kakak sehingga menjadi tanggungan BPJS Pak. Nah di kita, untuk yang seperti ini, kita memberi pelayanan emergensi, yaitu di mana pada saat dilaporkan pada kita, itu real time langsung jadi. Jadi orangnya langsung menunggu, mungkin 1 jam selesai itu akan. Nah, yang sedang kita rintis kemarin kita sudah duduk rapat dengan rumah sakit, itu kita akan coba pola yang lebih cepat Pak, di mana pada saat si ibu akan melahirkan, mendaftar ke rumah sakit itu sudah sekaligus melengkapi bahan untuk nanti anaknya terbitkan aktenya.
Jadi pada saat lahiran cukup nanti rumah sakit memberikan surat kenal lahir, maka hari itu juga kita akan langsung keluarkan akte kelahiran, kemudian memasukkan anaknya ke dalam KK, sekaligus menerbitkan kartu identitas anaknya. Itu yang sedang kami rinti supaya lebih cepat, Pak. Jadi nggak perlu keluarganya yang datang. Cukup kita dengan rumah sakit saja yang berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Saya kira ini, Pak. Kita akan segera masuk tahap akhir. Sebelum saya tutup, kita mohon dulu ke stressing terakhir dari Pak Bupati kepada kami, kepada para datuk, perangkat desa yang lain, juga dari camat. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Jatento. Sebetulnya saya selaku Bupati untuk yang mengajak kita semua melakukan sinergi akan menuntaskan penyelesaian administrasi pendudukan penduduk di Aceh Tamiang ini. Kerja ini adalah kerja berat, tanpa dukungan, tanpa sinergitas, tanpa kesadaran masyarakat untuk terus-menerus melakukan mendaftarkan data kependudukannya, kegiatan ini mungkin tidak bisa kita lakukan secara baik dan cepat. Makanya harapan kita kepada semua kita, mari sama-sama kita mendukung, membantu Dukcapil Kabupaten Aceh Tamiang dengan kerjasama memberikan dukungan sepenuhnya, mengimbau kepada mereka yang belum mendaftarkan data kependudukannya ke Dukcapil, segera melakukan pendataan data kependudukannya. Karena dengan Bapak Ibu melakukan pendaftaran data kependudukannya, ini sudah membantu pemerintah, sudah membantu Dukcapil untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka. Saya pikir demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf selama saya ikuti acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah hidupin musik-musik.
Kak Ipa, cara matanya kayak mana? Kak Ipa? Kak Ipa?